Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Alfa Fasetwa, Maria Melinda, Yoga Umar Topeka, Nita Dewi Wahyuningsih, dan Martina Angeli. Kelompok kami akan menjelaskan tentang listrik dan magnet. Pengertian magnet dan sifat dasar magnet. Magnet ialah sejenis logam yang juga dikenali dengan nama besi berani. Magnet itu sendiri memiliki kuat medan yang dapat menarik butir-butir besi lain ke arahnya. Dari segi kejadiannya, magnet dikelompokkan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam itu adalah magnet yang ada di alam tanpa campur tangan manusia. Kemagnetan magnet alam terjadi karena pengaruh medan magnet dari planet bumi. Magnet alam terdapat di dalam tanah berupa biji besi magnet dalam bentuk besi oksida. Kemudian magnet buatan. Magnet buatan itu secara sengaja dibuat oleh manusia dari baja atau besi murni, serta dari bahan paduan seperti panduan baja dengan nikel. Berdasarkan hasilnya, magnet buatan dibedakan menjadi antara magnet tetap atau permanen dan magnet sementara. Biasanya magnet permanen dibuat dari baja yang dikeraskan, dan setelah baja cukup keras, kemudian baja tersebut dimasukkan ke dalam kamparan kawat yang berisolasi yang dialiri arus listrik DC. Kemudian jenis magnet berdasarkan bahan dasarnya. Berdasarkan sifat bahan terhadap pengaruh magnet, bahan-bahan itu digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu ferromagnetik, diamagnetik, paramagnetik, dan non-magnetik. Bahan ferromagnetik. Benda-benda ferromagnetik adalah benda-benda atau bahan-bahan yang sangat mudah dipengaruhi oleh magnet dan juga dengan mudah dapat dibuat magnet. Bahan-bahan ini ialah berupa logam murni dan logam paduan. Kemudian bahan diamagnetis. Bahan ini bertolak belakang dengan bahan ferromagnetik. Bahan diamagnetik ialah bahan yang sukar sekali dipengaruhi oleh magnet, dan bahan ini mempunyai permeabilitas atau koefisien kemagnetan. Kemudian yang bahan paramagnetis. Bahan ini dapat dipengaruhi oleh magnet tetapi tidak dapat dibuat magnet. Contoh yang termasuk bahan paramagnetis ialah mangan, platina, aluminium, magnesium, dan udara. Kemudian yang terakhir yaitu bahan non-magnetis. Bahan non-magnetis ini tidak dapat dipengaruhi oleh magnet dan juga tidak bisa dibuat magnet. Sebagai contoh misalnya kaca, kertas, dan kayu. Pada bahan yang bersifat magnet, letak magnet-magnet elementer itu adalah teratur dan mengarah ke satu jurusan, sehingga satu dengan lainnya saling memperkuat. Weiss menerangkan teori magnet dengan menggunakan teori elektron. Menurut teori Weiss, tiap-tiap atom terdiri dari inti dan elektron-elektron yang beredar mengelilingi intinya. Kemudian yang terakhir, jenis magnet berdasarkan bentuknya. Jenis magnet juga digolongkan berdasarkan bentuk geometris magnet. Berdasarkan bentuk ini, jenis magnet dapat dibedakan atas 4 bentuk dasar magnet, yaitu magnet batang, magnet jarum, magnet silinder, dan magnet U. Sebenarnya ada kutub magnet dan garis gaya magnet. Selain sifat khasnya yang dapat menarik benda-benda yang berunsur besi, magnet memiliki bagian yang sangat unik yang disebut kutub magnet. Fenomena kutub magnet diselidiki pada tahun 1269 oleh De Maricourt. Dalam studinya itu, ia mengamati adanya sepasang kutub pada benda magnetik yang merupakan kekuatan gaya terbesar pada magnet. Kutub-kutub ini kemudian dinamakan dengan kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub yang sama didekatkan, maka akan saling menolak. Sedangkan jika kutub yang berlainan didekatkan, maka akan saling menarik. Garis gaya merambat lewat udara di sekitar batang magnet.
pada magnet berbentuk batang, lintasan yang harus dilalui oleh garis gaya magnet melalui udara relatif panjang, sehingga gaya pada magnet batang lebih lemah. Pada magnet berbentuk U, lintasan yang perlu dilalui oleh garis gaya magnet di udara lebih pendek, maka gaya magnet berbentuk U lebih kuat. Demikian halnya dengan magnet jarum. Jika diledakkan sedemikian rupa sehingga ia dapat berputar bebas sekeliling poros logam lurus, maka ia akan selalu menempatkan dirinya sejajar dengan garis utara selatan magnet bumi. Ujung jarum magnet yang menunjukkan arah utara disebut kutub utara, dan ujung jarum yang menunjuk arah selatan disebut kutub selatan. Akan tetapi sebenarnya magnet batang yang digantung atau jarum magnetis kompas, keduanya tidak dapat menunjuk ke arah utara dan selatan, melainkan sedikit berbelok dan membuat sudut persimpangan dengan garis utara selatan geografis bumi. Sudut yang dibentuk oleh garis utara selatan geografis bumi dan garis utara selatan magnet jarum disebut sudut deklinasi. Besar sudut deklinasi tidak lalu konstan, tergantung di mana letak magnet jarum tersebut terhadap kutub utara selatan magnet bumi. Ini berarti sudut deklinasi di Teheran atau ibu kota Iran berbeda dengan sudut deklinasi di New York. Tentu saja ada tempat-tempat yang mempunyai sudut deklinasi yang sama. Garis yang menghubungkan tempat-tempat ini dalam peta disebut garis isodeklinasi. Demikian juga kalau magnet jarum dipasang pada sudut mendatar sehingga ia dapat berputar bebas, maka jarum itu akan sedikit menunjuk ke bawah. Sudut yang dibentuk pada garis mendatar atau horizontal dengan garis kutub utara selatan magnet jarum disebut sudut inklinasi. Seperti dalam kasus elektrostatik atau kelistrikan, gejala magnetisme atau kemagnetan dari sebuah benda yang mengandung medan magnet juga bisa digambarkan melalui garis-garis gaya. Pada kelistrikan, kita ingat sebuah aturan bahwa untuk muatan negatif arah medan menuju muatan dan untuk muatan positif arah medan menuju arah medan itu ditetapkan keluar menjauhi medan muatan. Dalam kemagnetan, medan magnet digambarkan sebagai garis-garis gaya dari kutub utara menuju kutub selatan. Besar kekuatan kutub magnet yang didasarkan atas adanya gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik di antara kutub magnet yang satu dengan kutub magnet lain. Menurut hukum Coulomb, besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak kutub-kutub berbanding langsung dengan kekuatan kutub-kutub itu, dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat antara kutub dengan kutub yang bersangkutan. Menentukan gaya tarikan atau tolakan antara dua magnet secara umum amat rumit, karena ia tergantung pada bentuk magnet, kemagnetannya, kedudukan, dan jarak dua magnet itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya juga Martoka, nomor induk mahasiswa 202180080. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul medan magnet. Seperti yang kita ketahui, medan magnet dalam ilmu fisika adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Sebuah medan magnet adalah medan vektor, yaitu berhubungan dengan setiap titik dalam ruang vektor yang dapat berubah menurut waktu. Ada 3 aturan yang digunakan untuk memperoleh garis-garis medan magnetik, yaitu yang pertama, garis-garis medan magnetik tidak pernah saling berpotongan. Yang kedua, garis medan magnetik selalu mengarah radial ke luar menjauhi kutub utara dan mengaruh radial ke dalam mendekati kutub selatan. Yang ketiga, tempat di mana garis-garis magnetik rapat menyatakan setelah medan magnetik kuat. Sebaliknya, tempat di mana garis-garis medan magnetik renggang menyatakan medan magnetik lemah. Penyimpangan kutub-kutub magnet jarum terhadap kawat arus listrik menunjukkan adanya pengaruh timbal balik antara arus listrik dengan kutub magnet.
Jika dalam keadaan bebas sebuah magnet mengalami perubahan posisi, dapat dipastikan bahwa magnet tersebut berada dalam daerah medan magnet. Jika daerah sekitar pengantar bar arus listrik memberikan pengaruh kepada posisi kutub magnet jarum, maka di sekitar pengantar bar arus tersebut terdapat medan magnet. Medan magnet di sekitar pengantar bar arus digambarkan dengan garis-garis magnet yang melingkari pengantar dengan pusat lingkaran pada setiap titik di sepanjang pengantar tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada gambar nomor 12 atau gambar yang tertera di modul. Makin besar jari-jari lingkaran, maka kuat medan magnet di semua titik keliling lingkaran tersebut makin berkurang atau lemah. Pada kawat yang dialiri listrik terdapat garis gaya magnet yang melingkarinya. Dengan kaidah tangan kanan Fleming, diketahui bahwa garis gaya magnet yang terbentuk tersebut memiliki arah tertentu. Baik, selanjutnya yaitu medan magnet oleh solenoida dan torioda. Solenoida adalah kumpulan kawat berbentuk tabung panjang dengan lilit yang sangat rapat. Induksi magnetik di tengah solenoida. Selanjutnya yang toroida adalah solenoida yang dilengkungkan sehingga sumbunya berbentuk lingkaran. Pengaruh medan magnet. 1. Induksi magnet. 2. Pengaruh medan magnet terhadap muatan bergerak. 3. Pengaruh medan magnet terhadap kawat berarus. 1. Induksi magnet. Medan magnet mampu memberi pengaruh terhadap bahan magnet. Sepotong besi lunak diletakkan pada batang magnet atau pada kutub magnet, maka besi lunak tersebut akan ditarik oleh batang magnet atau oleh kutub magnet. Magnet yang berdekatan dengan benda-benda itu, maka benda itu akan menjadi magnet sementara dan mempunyai kutub utara dan kutub selatan magnet. Apabila ujung magnet sementara yang tidak melekat dengan kutub magnet ditaburkan paku-paku kecil, maka paku-paku tersebut akan tertarik oleh magnet sementara. Setelah besi lunak itu dilepaskan dari kutub magnet, maka akan kehilangan sifat-sifat magnetismenya, jadi akan kembali seperti semula. Tetapi besi lunak tersebut tidak kehilangan. Untuk sementara waktu, magnet tersebut masih mengandung magnetisme sementara yang masih tertinggal. Hal itu disebut dengan remanen magnet. Remanen magnet berbeda besarnya untuk bahan-bahan magnetis yang lainnya. Remanen magnet pada baja lebih bertahan lama dan lebih kuat daripada remanen magnet pada besi lunak. Remanen magnet pada baja dapat tinggal dari 3 bulan sampai 1 tahun lebih, tergantung pada kuat dan lemahnya pengaruh medan magnet. Magnet elementer pada bahan ferromagnetis lebih mudah diputar atau diarahkan menurut arah garis-garis pada magnet ke kedudukan seperti semula sesuai kedudukannya dengan pengaruh kutub magnet lainnya. 2. Pengaruh medan magnet terhadap muatan bergerak. Sebuah partikel bermassa M bermuatan listrik Q yang bergerak dengan kecepatan V di dalam medan magnet dengan induksi magnetik B akan mengalami gaya dari medan magnet yang mempengaruhi gerak muatan tersebut. Gaya tersebut dikenal dengan istilah gaya Lorentz. Jadi, gaya yang terjadi oleh benda bermuatan yang bergerak di dalam suatu medan magnet disebut gaya Lorentz. Jika F adalah besar gaya Lorentz, Q sama dengan besar muatan, B sama dengan kuat induksi magnet, dan theta sama dengan sudut yang dibentuk oleh arah gerak muatan dengan arah induksi magnetik, yaitu F sama dengan Q V B sin theta. Bila theta sama dengan 90 derajat, V tegak lurus dengan B, maka F sama dengan Q V B. Magnet dihasilkan melalui pemindahan foton dalam atom. Reaksi antara atom-atom terkait kepada gaya elektromagnet yang bertindak pada proton-proton dan elektron-elektron muatan listrik di dalam atom. Menurut teori elektromagnet modern, gaya elektron mengalir adalah Q
waktu T, maka gaya Lorentz F sama dengan I kali B sin theta dalam hal mana I sama dengan Q. Istilah keelektromagnetan timbul dari adanya perubahan gaya-gaya listrik dan gaya-gaya magnet yang bergantian. Sebuah medan magnet yang berubah-ubah akan menghasilkan sebuah medan listrik. Demikian juga sebuah medan listrik terhadap kawat berarus. Melalui kawat lurus sepanjang yang terletak di sumbu Y, mengalir arus listrik dengan kekuatan arus I. Bila kecepatan muatan-muatan positif adalah V dan jumlah muatan yang fenomena elektromagnetik. Fenomena ini terkait dengan pengaruh-pengaruh yang diberikan oleh medan elektromagnetik. Pada medan ini biasanya dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu medan listrik dan medan magnet. Listrik yang berubah-ubah akan menghasilkan medan magnet. Gaya yang digunakan oleh medan elektromagnetik untuk mempengaruhi partikel-partikel muatan listrik disebut gaya elektromagnet. Gaya ini merupakan salah satu dari 4 gaya dasar dalam alam. Gaya-gaya dasar yang lainnya ialah gaya nuklir kuat, gaya nuklir lemah, gaya gravitasi. Gaya elektromagnet ialah gaya yang terkait dengan hampir semua fenomena yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, dengan pengecualian gravitasi. Gaya ini terlibat dalam interaksi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martina Angeli, NIM 202180121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala yang timbulnya dari arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Konsep induksi elektromagnetik didasarkan pada penemuan dari Michael Faraday dan Joseph Henry pada tahun 1831. Perubahan medan magnetik menghasilkan beda potensial yang disebut gaya gerak listrik induksi, dan arus listrik yang ditimbulkannya disebut arus listrik induksi. Gaya gerak listrik induksi adalah timbulnya gerakan listrik di dalam kumparan yang mencakup sejumlah fluks garis gaya medan magnetik, bila mana banyaknya fluks garis gaya itu divariasi. Dengan kata lain, akan timbul gaya gerak listrik di dalam kumparan apabila kumparan itu berbeda di dalam medan magnetik yang kuat, medannya berubah-ubah terhadap waktu. Hukum induksi Faraday menyatakan bahwa suatu rangkaian listrik memiliki gaya gerak listrik induksi yang nilainya berbanding lurus dengan kecepatan perubahan fluks magnetik yang dilingkupinya. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum Lenz. Hukum ini menyatakan bahwa arah arus induksi selalu melawan sebab atau penyebab yang menimbulkannya. Bila arus tersebut berubah-ubah, maka fluks magnet yang timbul juga akan berubah-ubah sehingga menimbulkan GGL induksi. Kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari dapat kita ambil seperti penggunaan jarum kompas, kemudian pintu lemari es, kemudian kartu ATM, TV dan monitor, mikrofon, pengeras suara, kemudian ada generator listrik dan juga motor listrik. Generator listrik adalah mesin yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Prinsip kerja dari generator listrik ini sendiri didasarkan pada hukum induksi Faraday. Generator listrik dapat menghasilkan dua jenis arus listrik, yaitu arus searah dan arus bolak-balik. Yang terakhir adalah motor listrik. Motor listrik adalah mesin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Prinsip kerja dari motor listrik dilandasi oleh elektromagnetisme dan listrik dinamis. Energi mekanis diperoleh dari elektromagnet yang mengubah energi listrik menjadi energi magnet. Demikian penjelasan dari saya mengenai induksi elektromagnetik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.